dia melancarkan atau mempergunakan keilmuannya untuk supaya tidak seorang pun yang bisa azan. Menjangan Wulung ini adalah orang yang sangat sakti mandraguna yang tidak terima gitu. Tidak terima masyarakat Cirebon untuk bisa memeluk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengulas malam, selamat berjumpa kembali. Dan semoga di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan coba bercerita tentang keunikan daripada Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di kota Cirebon ini. Dan sebelumnya akan saya ceritakan awal dari pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Itu sekitar tahun 1498 Masehi yang dibangun oleh para wali atas kehendak daripada Sunan Gunung Jati. Nah, dengan seorang arsiteknya berasal dari keturunan Majapahit bernama Raden Sepat, dan dengan dibantu para tukangnya sekitar kurang lebih 200 orang. Dan konon masjid ini dibangun dalam waktu sehari semalam selesai. Dan justru pada waktu lagi gencar-gencarnya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini menyebarkan agama Islam khususnya di kota Cirebon ini, itu ada seorang yang sangat sakti mandraguna. Dia bernama Menjangan Wuluh ya, atau Menjangan Wulung. Beliau ini mencari kelemahan di mana Syekh Syarif ini mengajarkan dengan leluasanya di kota Cirebon ini. Akhirnya ketemulah titik terangnya bahwa sumber daripada kelemahan yaitu ketika orang-orang mendengarkan satu azan, maka dengan berbondong-bondong masyarakat Cirebon ini dengan sangat senang sekali. Nah, berawal dari situ dia ini sempat bertirakat, artinya dia sudah tahu posisi, berarti di sini yang dikumandangkan oleh muadzin. Nah, itulah yang disebut azan. Singkat cerita, dari situ dia melancarkan atau mempergunakan keilmuannya untuk supaya tidak seorang pun yang bisa azan. Dan selesai dia menjalankan satu tirakat, memang betul. Jadi barang siapa yang sempat azan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa di situ, esok harinya meninggal dunia. Begitu seterusnya, sehari, 2 hari. Dan pada waktu itu istri daripada Sunan Gunung Jati yang bernama Pakungwati ini mempunyai satu inisiatif, karena sudah tahu posisinya barang siapa yang azan di situ, maka esok harinya meninggal.
Dan begitu seterusnya. Akhirnya yang azan di situ pada waktu itu ya, itu sempat 2 orang yang azan. Jadi dikala 2 orang ini azan dan ternyata memang belum mampu untuk bisa mengatasi daripada kesaktian dari menjangan wuluh ini. Dan karena 2 orang ini tidak mampu untuk bisa mengatasi hal tersebut, akhirnya istri daripada Sunan Gunung Jati ini memerintahkan bahwa yang azan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini harus 7 orang. Dan singkat cerita, menjelang awal ya, itu di kala subuh, berkumandanglah satu azan 7. Jadi di sini ada 7 orang ya, dengan memakai jubah, ada yang putih ataupun ada yang hijau. Ini semua berjumlah 7 orang. Nah, ketika adzan itu selesai, itu tiba-tiba di sekitar Masjid Sang Cipta Rasa ini terdengarlah satu ledakan yang sangat kuat sekali, sehingga sangat memekakan telinga. Itu dentumannya luar biasa ya. Bah! Dan betul juga, setelah dikumandangkannya 7 dari yang adzan itu, ternyata besoknya ini tidak terjadi musibah kematian. Dan sejak saat itu akhirnya diadakanlah setiap hari Jumat ya, dikala orang-orang menjalankan sholat Jumat. Nah, itulah keunikannya. Ini baru terjadi hanya di kota Cirebon. Di lain daerah ya saya rasa tidak ada ya. Ini cuma terjadi keunikannya di kota Cirebon sampai sekarang. Jadi setiap orang mau melaksanakan sholat Jumat, nah di situ akan terlihat muadzinnya ada 7. Dan bahkan oleh masyarakat Cirebon ini itu disepakati bahwa azan 7 ini bisa mengalahkan bentuk-bentuk daripada model-model yang berhubungan dengan makhluk-makhluk astral. Artinya seperti santet atau teluh ya, karena memang menjangan wulung ini adalah orang yang sangat sakti mandraguna yang tidak terima gitu. Tidak terima masyarakat Cirebon untuk bisa memeluk Islam. Nah, demikian adalah satu cerita ringkas daripada Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang sampai sekarang mungkin Sobat Mengulas Malam bisa menyaksikan apabila azan 7 ini berkumandang, tentunya pada waktu akan menjalankan sholat Jumat. Dan kebetulan ada satu tetangga saya, ya memang agak jauh ya dari rumah saya, mempunyai suatu pengalaman dan sempat bercerita kepada saya bahwa dulu katanya, ini ke belakang 10 tahun ke belakang ya, sekitar 2012, kita samarkan aja dia punya nama si Ade. Jadi si Ade ini mengalami satu sakit yang cukup lama. Nah, dia ini mengalami sakit kurang lebih
sekitar 7 tahun. Dia berobat ke rumah sakit ataupun ke dokter, belum ada tanda-tanda untuk penyembuhannya. Dan konon menurut paranormal ya, konon katanya bahwa si Ade ini terkena semacam ilmu santet. Dan atas saran pada waktu itu, sebagai orang tua mungkin ya, menurut si Ade ini, dia mendapatkan saran dari orang tua yang berada di kota Cirebon ini. Ya sudah, katanya, Dek, kamu harus ke Masjid Agung selama kalau memang itu positif bahwa sakitnya kamu ini tidak wajar. Dan singkat cerita, dengan dibekali wiridan-wiridan tertentu, berangkatlah si Ade ini ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dan sesampainya di sana, si Ade seperti biasa ya, kalau menjelang duhur dia selalu hadir. Dan setelah menjalankan sholat duhur, karena posisinya letak daripada Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini berada di kota Cirebon, jadi otomatis dia bisa pulang ke rumah. Begitu seterusnya sampai kurang lebih dia menjalankan 40 hari. Jadi setiap malam dia berzikir di situ. Apalagi kalau pada hari Jumat ya, otomatis dia akan sholat Jumat di situ. Dan dikala berkumandang daripada azan 7 ini, si Ade langsung berdoa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa penyakit yang ada pada dirinya supaya cepat disembuhkan. Hari demi hari si Ade ini terus tidak bosen-bosennya pergi ke Masjid Agung. Dan singkat cerita, menjelang hari yang ke-30 ya, si Ade ini berzikir dari mulai sehabis Isya sampai pukul 1 dini hari. Nah, dalam perjalanan zikir ini si Ade sempat seperti tertidur, tapi posisinya masih dalam keadaan duduk. Nah, dari situ si Ade sempat bermimpi bertemu dengan seseorang yang memakai jubah. Dan orang tersebut sempat berpesan kepada si Ade, teruskan niat kamu, Cung, katanya. Jadi istilah panggilan Cung ini kalau di Cirebon itu orang tua memanggil anak kecil ya, itu dengan sebutan Cung. Teruskan niat baik kamu, Cung, sampai apa yang kamu inginkan cepat tercapai. Jangan putus asa, pantang mundur. Apapun katanya yang terjadi, kamu harus tetap hadir sampai keinginan kamu berhasil. Nah, setelah mendengar wejangan seperti itu, si Ade tergagap dari seperti antara mimpi dan tidak ya. Sebab posisinya di sini si Ade masih dalam keadaan duduk.
Jadi otomatis suara atau iyangan dari pesan-pesan orang tua tadi yang memakai jubah putih ini masih terngiang di telinga dia. Jadi dalam hal ini harus mempunyai satu kesabaran dan satu ketekunan. Dan semakin semangatlah si Ade ini, semakin semangat. Dan menjelang subuh barulah, setelah sholat subuh baru dia pulang ke rumahnya. Lewat 2 hari, hari yang ke-33, si Ade ini sempat bertemu kembali dengan si orang tua. Bahkan dalam zikirnya, walaupun si orang tua ini sempat bertatap muka, tapi posisi si Ade ini masih terus dia berzikir. Kemudian si orang tua tersebut berpesan kembali kepada si Ade. Dia sempat mengacungkan jempol, artinya tuh memang mungkin si orang tua ini mungkin tahu keadaan Ade di rumahnya. Jadi intinya dia mungkin tahu bahwa Ade ini dia adalah seorang yang sangat-sangat susah. Dia tidak bekerja dan masih nganggur dengan menafkahi 2 orang anak dan istrinya. Jadi kerjanya serabutan, ditambah lagi dengan satu penyakit yang tak kunjung sembuh ya, yang dia rasakan. Akhirnya si Ade ini makin bertambah semangat, sampai-sampai si orang tua tadi mengacungkan jempol ya, mungkin karena semangatnya dari si Ade ini sangat luar biasa. Di samping itu memang ya khususnya untuk hal-hal yang berbau mistis, ya memang masyarakat Cirebon sudah tahu bahwa ya memang harus ke sana, ke Masjid Agung Kang Sang Cipta Rasa ya. Nah, disitulah tempatnya untuk mengusir segala sesuatu yang berbau mistik. Begitu ceritanya Sobat Mengulas Malam. Dan hari berikutnya sampai hari ke-35 si Ade terus setiap malam dia berzikir sampai-sampai ya mungkin dia kurang tidur. Otomatis kalau dari malam sampai subuh ya hanya tidur beberapa jam, dan dia esok paginya barangkali ada pekerjaan serabutan yang sempat ada, otomatis akan dia kerjakan gitu. Dan singkat cerita, sampailah di hari yang ke-40. Di hari yang ke-40 ini si Ade merasakan betul-betul seperti ada sesuatu yang sangat mengganjal. Dikala mau berangkat ke sini aja, anaknya yang masih kecil ya mau ikut. Terus bahkan sampai menangis si anaknya. Itu satu godaan. Dan yang kedua, dari rumah ke Masjid Agung jaraknya mungkin sekitar 2 kilo ya, 2 kilo. Itu sangat dilarang untuk memakai satu kendaraan, baik sepeda ataupun pakai motor.
itu dia cukup berjalan kaki. Dan pada hari yang ke-40 ini si Ade betul-betul diujinya. Artinya harus betul-betul memerlukan satu kesabaran yang sangat luar biasa. Bahkan sehabis Isya ya, ini yang namanya mata si Ade betul-betul dia merasa ngantuk sekali. Itu baru jam 7. Ya mungkin siangnya aktivitas, malamnya kurang tidur, makanya memang dia merasakan sesuatu yang sangat-sangat melelahkan. Dan pada hari yang ke-41 dilalui si Ade ini pada waktu pukul 11 ya. Ini dia merasakan satu badan semuanya bergetar. Ini bahkan si Ade ini sempet dia tuh nengok ke kiri atau dia pun nengok ke kanan. Dia takutnya ini di belakang ada yang sempet memegang atau apa ya. Ini secara spontan badannya si Ade ini sangat bergetar, seperti orang yang terkena strum ya. Entah itu apa, tapi yang jelas pada waktu itu si Ade sangat ketakutan. Tapi dengan kesabaran akhirnya bisa dilalui. Dan menjelang waktu pukul 1 dini hari, di telinga si Ade ini mendengar sesuatu yang berbicara, tapi dia tidak melihat siapa sebetulnya yang berbicara. Tapi dari arah pembicaraan itu sangat mirip sekali dengan orang yang memakai baju berwarna putih ya, seperti sorban. Itu mirip sekali. Sempat si Ade ini dia melihat ke atas, ke samping, bahkan ke kanan. Belum sempat melihat siapa yang tadi sempat berbicara. Dan samar-samar 20 menit kemudian, ini secara samar-samar dalam satu kegelapan ya, ini mungkin jaraknya sekitar 5 meter, dan dalam kegelapan jaraknya mungkin sekitar 1 meter, samar-samar sama Ade ini terlihat satu sosok yang memakai sorban dan memakai udeng-udeng, sambil dia membawa satu tasbih ya di tangan kanan sambil muter-muter begini. Si Ade mau bertanya, tapi rasanya ini bibir ini rasanya keluh gitu. Dia ingin bertanya tapi rasanya keluh. Jadi tidak sempat dia mengeluarkan suara, hanya di sini ya, di dada ingin mengucapkan sesuatu. Tapi si orang tua ini memang sudah paham dan mengerti apa yang berada di hati si Ade ini. Sudah Cung, katanya, kamu sudah cukup lelah, dan semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kamu, dan semoga Allah, katanya, menyembuhkan bentuk-bentuk penyakit di badan kamu. Dan saya berpesan
bila mana kamu ini mempunyai sesuatu, jangan sekali-kali merasa pelit. Nah, itulah pesan daripada saya, katanya. Dan kemudian si orang tua tersebut itu mendekati secara pelan-pelan kepada si adik ini, dan kemudian dia menyorongkan sebuah tasbih, ya, sebuah tasbih yang entah terbuat dari apa, ya, memberikannya tasbih tersebut kepada si adik ini. Dan adik pun dengan sangat gemetar, ya, dengan sangat gemetar, karena seumur hidup memang pada dasarnya si adik ini seorang penakut, cuma terdorong rasa keyakinan dan rasa ingin sembuh dari segala bentuk penyakit. Jadi dalam hatinya apapun yang terjadi, kata si adik, saya harus terus pantang menyerah meminta kepada Allah. Akhirnya dengan sangat gemetar diterimanya satu bentuk tasbih, ya, berwarna coklat di tangan kanan si adik. Dan tidak lama kemudian si orang tua ini berjalan di kegelapan, kemudian menghilang. Dan keesokan harinya si adik setelah sholat subuh, ya, kemudian si adik ini pulang dengan membawa bekal tasbih. Entah orang tua tersebut tidak sempat memberikan nama, dia hanya sempat berkata, kalau kamu punya sesuatu jangan sekali-kali pelit. Itu aja pesannya. Jadi setelah pulang, kemudian alhamdulillah, ya, setelah pulang dari sana si ade ini seperti mendapatkan satu kekuatan, ya, satu kekuatan, entah ini badan terasa sangat segar, dan penyakit yang diderita si ade ini sepertinya sudah menghilang. Itu proses selama, karena kalau untuk berobat, ya, ke rumah sakit, ke dokter, ini sudah dilakukan oleh si ade, ya, tapi hasilnya sama sekali tidak ada perubahan. Makanya si ade meminta petunjuk kepada orang tua yang pada waktu itu masih hidup, ya, dan ternyata harus ke Masjid Sang Cipta Rasa. Dan itulah setelah si ade ini menerima bekal tasbih daripada si orang tua, alhamdulillah hari demi hari, ya, walaupun sementara pada waktu itu masih berserabutan dia mencari nafkah untuk anak istrinya, tapi alhamdulillah rezekinya kayaknya seperti tercurah gitu dari langit. Dan singkat cerita, sampai si ade ini mengalami satu kesuksesan. Dia berjualan apapun ini selalu mendapat satu keuntungan yang cukup luar biasa, apapun bentuknya, baik menjual makanan ataupun menjual barang-barang elektronik, semua yang dia kerjakan ini mungkin berkat dari pertolongan Allah, ya, dengan kesabaran dan ketekunan dari si ade ini yang luar biasa. Dan ringkasnya cerita,
si Ade ini mengalami satu kesuksesan dan pindahlah dia dari kampung saya. Dia sekarang pindah di Jakarta ya. Dia berjualan kuliner di sana cukup maju, alhamdulillah. Dan betul setelah dia banyak mengumpulkan pundi-pundi dari rupiah ini, dia teringat daripada pesan si orang tua, kalau punya satu apapun katanya, itu jangan pelit. Dia seperti banyak menyumbangkan baik ke anak yatim, ke masjid ataupun ke yang lain. Dan dia juga bersyukur bahwa setelah penyakitnya ini hilang dan dinyatakan oleh dokter ini sudah sembuh ya, ini dia tambah giat lagi untuk mencari nafkahnya. Nah, itu satu cerita pengalaman dari tetangga saya yang pada waktu itu sempat sebelum berangkat ke Jakarta hijrah ya, itu sempat dia bercerita kepada saya. Dan mudah-mudahan dari cerita ini bisa diambil maknanya, dia diambil yang baik dan buang yang buruknya. Akhirul kata cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.